Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari kitab Pengkhotbah bab 10 ayat 20. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya. Karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seorang pria sedang menyetir mobilnya melalui sebuah jalan desa di malam hari. Tiba-tiba ban mobilnya kempes. Ia membuka bagasi mobil dan ternyata ia lupa mengembalikan dongkrak ke dalam mobilnya saat terakhir kali ia menggunakannya. Kemudian ia melihat cahaya dari sebuah rumah pertanian di kejauhan dan mulai berjalan ke sana. Dia berharap dapat meminjam sebuah dongkrak. Sambil melangkahkan kaki, ia mulai berpikir, "Aku akan mengetuk pintu dan berkata bahwa aku mengalami kesulitan. Dan apakah Anda bersedia meminjami saya sebuah dongkrak?" Ia mungkin akan menjawab, "Boleh saja." Ketika ia semakin mendekati rumah itu, ia kini melihat bahwa cahaya di rumah itu telah padam. Ia pun kembali berpikir, sekarang ia tentu sudah tidur dan akan marah karena aku telah membangunkan dia. Lebih baik aku memberinya $1 karena sudah merepotkan dia. Orang itu meneruskan percakapan imajinasi dalam pikirannya sambil terus berjalan. Ia kini berpikir lagi, bagaimana kalau ia sedang pergi dan istrinya sendirian? Istrinya pasti takut membuka pintu. Lebih baik aku memberinya $5. Jumlah ini bagaimanapun juga rasanya terlalu banyak. $5. Baiklah, tapi tidak lebih sesen pun. Namun bagaimana jika aku dikira seorang perampok dan tiba-tiba ia mengambil senapannya untuk menembak diriku? Pada saat itu ia sudah sampai di serambi rumah petani tersebut. Ia mulai mengetuk pintu dengan perasaan takut. Ketika si pemilik rumah melonggokkan kepala dari jendela di lantai atas dan berteriak keras, "Siapa di bawah situ?" Si orang asing dengan berbagai pikiran yang berkecamuk segera menjawab dalam hati, Anda pikir aku akan mempertaruhkan nyawaku hanya untuk memperoleh pinjaman dongkrak? Siapkan saja dongkrakmu itu. Aku lebih sayang nyawaku daripada dongkrakmu." Lalu ia menjauh dari rumah si petani itu karena takut ditembak. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, si pria asing gagal memperoleh pinjaman dongkrak. Bahkan lari dengan penuh ketakutan, bukan karena menerima ancaman yang sesungguhnya, namun ia merasa ketakutan hanya karena akibat dari imajinasi negatif yang dia reka-reka sendiri. Imajinasi yang ada dalam pikiran kita memang mempunyai kekuatan yang luar biasa, karena itu akan mempengaruhi emosi kita dan tindakan kita. Seringkali kita mengalami ketakutan bukan karena keadaan yang sebenarnya, namun hanya karena pikiran atau imajinasi negatif kita. Jadi, pilihlah imajinasi yang baik dan positif, karena itu akan mempengaruhi perasaan dan tindakan kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, arahkanlah pikiranku agar selalu berpikir positif tentang apapun juga, sehingga damai sejahtera-Mu akan tinggal dan menguasai diriku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.